Saudara, tahukah Anda kehilangan indera penciuman saat ini menjadi salah satu gejala seseorang terjangkit COVID-19. Dokter menyarankan pasien dengan gejala ini untuk melakukan penyaringan pasien COVID-19 di rumah sakit. Kehilangan kemampuan indera penciuman kini jadi salah satu efek samping yang dilaporkan pasien COVID-19. Beberapa waktu lalu, ratusan warga di Banjar Dinas Keciciang Islam, Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali, sempat mengalami hilangnya indera penciuman bahkan hingga beberapa bulan. Hal ini dirasakan warga tanpa disertai gejala lain seperti flu, batuk, pilek, ataupun demam. Hal ini pun sempat membuat warga khawatir ini menjadi gejala spesifik COVID-19. Ya kan hampir 6 bulan ya. Jadi masyarakat banyak yang adalah yang mengeluh kalau penciumannya itu kurang berfungsi. Nah, kemudian ada yang mencoba juga rapid mandiri, ternyata non reaktif. Ternyata masyarakat ini dibayangi oleh rasa ketakutan yang tinggi. Saat mendapatkan informasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem pada waktu itu langsung menindaklanjuti hal ini dengan melakukan pelacakan. Pasalnya, penyelidikan epidemiologi adalah hal yang paling akurat untuk memastikan ada tidaknya hubungan gejala hilangnya indera penciuman dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ratusan mengeluh gangguan penciuman, tentu kami harus berpikir positif, yaitu melacak sampai atau melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi berapa tingkat kebenarannya itu, kemudian kalau memang ada indikasi, kalau ada sakit dan mengarah ini, tentu kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan data yang dilaporkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, gejala kehilangan indera penciuman tidak masuk dalam 13 gejala COVID-19 yang dilaporkan dan dirasakan pasien. Namun, seorang penyintas menyebut dirinya kehilangan indera penciuman dan tidak bisa membaui apapun. Tentu indera penciuman itu saya rasakan sama sekali saya tidak mencium apa-apa waktu itu. Hilang total? Hilang total. Saya cium minyak kayu putih waktu itu. Sama sekali saya tidak menciumnya, Mbak. Itu yang harus saya tanyakan, itu gradual, sedikit demi sedikit hilang atau tiba-tiba hilang aja begitu? Sebelum saya ke rumah sakit, saya sudah browsing-browsing di internet. Ciri-ciri COVID itu apa? Hilang indera penciuman. Loh, indera penciuman saya kok hilang? Rata-rata gejala pasien positif COVID-19 yang dilaporkan masih didominasi batuk, demam, sesak napas, lemas, dan pilek. Gejala lainnya yang terdeteksi yakni sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, kram otot, menggigil, sakit perut, dan diare. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyebut banyak hal yang bisa menjadi penyebab hilangnya indera penciuman. Karena itu, tes swab PCR masih menjadi sarana paling akurat untuk memastikan seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Memang banyak penyebab lain ya, hilang indera penciuman atau anosmia ini. Salah satu tadi disebutkan sinusitis, ya, pilek biasa dan sebagainya. Memang pada COVID-19 ini banyak pasien yang mengakui bahwa hilang indera penciuman ini atau anosmia ini dirasakan memang sangat dominan. Sama sekali tidak bisa mencium bau, gitu, sama sekali tidak bisa. Kalau yang kayak pilek, sinusitis dan segala macam itu masih kadang-kadang masih merasa gitu, cuman kok beda gitu. Ini sama sekali tidak bisa hilang. Tapi sekali lagi diagnosis tetap harus pakai PCR. Itu sebagai salah satu gejala yang saat ini kecurigaan jadi besar dengan adanya anosmia. Pada awal masa pandemi, sulit untuk mengetahui seberapa akurat hal ini karena efek samping itu juga diderita penderita flu biasa dan orang yang sedang sakit kepala. Karena itu, dokter akan menyarankan pasien dengan gejala ini untuk melakukan penyaringan pasien COVID-19 di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Anosmia atau kehilangan indera penciuman, saudara, bisa jadi memang salah satu gejala COVID-19. Nah, untuk mencegahnya, jangan lupa untuk memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Menjaga jarak aman minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan kontak erat, serta mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau dengan cairan antiseptik. Ingat pesan ibu, seperti seorang anak yang harus patuh kepada ibunya, kita juga harus patuh pada protokol kesehatan.